Baik, sahabat mancing, kali ini saya ingin membuat sebuah video bagaimana cara tahapan yang benar ya untuk membongkar rel dalam hal merawat sehingga kita bisa memasangnya kembali walaupun kita sebagai orang yang baru pertama kali membongkar rel. Yang kita butuhkan adalah obeng seperti ini. Ya, silahkan mencari obeng yang punya mata universal kalau bisa. Jangan hanya satu ukuran saja. Saya menggunakan yang seperti ini. Nah, kemudian kita juga membutuhkan kunci yang mana kita gunakan untuk membuka nanti rotornya. Baik, yang pertama langsung saja. Sebelum melakukan hal yang lain-lain ya, ada baiknya jika kita membuka bagian handle dulu. Kalau yang sudah menggunakan screw and handle atau power handle, kita bisa langsung membukanya seperti ini. Kalau yang belum menggunakan screw and handle, kita bisa membuka di bagian ini. Oke. Yang pertama handle sudah dilepas. Kemudian yang berikutnya yang kita bongkar pertama adalah bagian spool. Ini adalah bagian spool. Kita buka dulu semua. Drag knob-nya kita putar ke arah kiri atau kita lepas. Nah, ini adalah bagian spoolnya. Untuk jika ingin melakukan servis ya, kita bisa membuka bagian ini, bagian dragnya. Oke, seperti ini. Ini adalah pengunci atau pengait daripada drag washer. Kita bisa buka seperti ini atau bisa menggunakan obeng. Sebelum kita membongkarnya, jangan langsung berserakan seperti itu. Ada baiknya jika kita lakukan seperti ini. Maka kita akan tahu bagian mana yang ada paling atas, bagian mana yang di tengah, dan ada bagian drag washernya. Jadi biasanya seperti ini. Ini bagian atas yang polos, bulat. Kemudian ini ada air washernya, bagian ada kupingnya ini, dan ada juga yang bagian biasa bulat seperti ini. Jadi di sela-sela itu ada yang namanya drag washer ini. Oke ya, sobat mancing ya. Kita taruh dengan baik. Lalu kemudian bagian ini kita juga bisa bersihkan. Bisa dengan membongkarnya atau dibiarkan saja bagian ini. Kalau memang tidak karat ya tidak usah. Tidak masalah. Oke, kemudian yang berikutnya dan kita naruhnya seperti ini. Spool sudah terbuka. Kemudian bagian spool sudah selesai. Nah, kemudian yang bagian yang berikutnya ini adalah bagian clicker gear. Kita bisa buka seperti ini. Ada baiknya juga kita bisa memfoto ya atau memvideokan seperti ini, jadi kita tahu yang mana yang harus dipasang nanti. Oke, ini seperti ini. Kita bongkar dan ikut di bagian spool. Sebelum membongkar rotor, agar tidak berantakan ini bautnya, kita juga bisa melihat yang namanya bagian ini dulu. Ini adalah bagian yang paling rentan untuk terkena air. Ya, ini bagian line ruler namanya. Bagian ini kita bisa bongkar terlebih dahulu. Oke, lalu kita bersihkan bagian tengahnya. Ya, ini kebetulan sudah saya bersihkan. Di sini harusnya ada bearingnya dan segala macamnya. Kita bersihkan ini. Jika sudah selesai, ada baiknya kita pasang kembali. Jadi bersihkan ini dulu, lalu kita pasang. Karena kebanyakan dari kita biasanya yang baru itu terkadang terbalik memasang bagian ini. Jadi itu akan sangat mempengaruhi kinerja daripada line rulernya. Oke, kita pasang lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin di bagian ini kita tidak perlu untuk membongkarnya juga tidak masalah, sahabat mancing ya. Karena ini jarang sih ya. Kalau ingin melumasi ya bagian sini saja dilumasi, tidak masalah. Nah, kemudian ada bagian juga yang di sini terkadang juga ada bagian karat. Di sini ada bail, ada yang namanya bail spring guide, dan ada juga yang namanya ini bail spring guide. Kemudian ini ada
lever kick. Ini harus hati-hati dalam membersihkan ya. Jangan sampai ini meluncur ataupun terpental dan kita susah mencarinya. Oke. Kalaupun kita ingin membongkar ini, kita harus pasang dulu. Atau kalau ingin membersihkan langsung bisa dibersihkan seperti ini saja, tidak masalah. Karena bagian ini nanti akan susah kita pasang ketika kita lepas untuk yang baru mencoba untuk membongkar reel ya. Jadi saya sarankan untuk membersihkannya seperti ini. Buka seperti ini, kemudian dibersihkan lalu diisi pelumas. Kebetulan ini sudah diisi pelumas. Oke, kita pasang lagi. Oke. Nah, bagian spool, maksud saya bagian daripada rotor ini saya anggap sudah selesai. Dan ini kita tinggal bongkar. Ya, ini baut pengunci daripada rotor. Lalu kita bongkar. Ini ke arah kanan biasanya. Ya, seperti ini. Kebalik dengan arah mekanik yang biasa kita temukan di mesin ya. Ke kanan itu biasanya mengeraskan, kalau reel biasanya kebanyakan reel universal itu ke arah kanan untuk melepasnya. Seperti ini. Oke. Dan hati-hati di bagian ini ada biasanya semacam washer ya, seperti ini. Dan ini saya anggap sudah selesai. Oke, kita bisa taruh di sini. Baik sobat mancing, jika sudah bagian rotor, kita akan membongkar bagian body ya. Jadi kalau bagian body itu saya sarankan untuk tidak membuka bagian one way-nya secara keseluruhan. Jadi kita bongkar bagian penguncinya saja seperti ini. Seperti ini. Sudah selesai dan saya tempatkan di bagian ini. Jadi kita urutkan seperti ini. Nah, lalu berikutnya yang terpenting adalah bagian ini. Jangan sampai kita membongkar ini dulu, melepas ini dulu, itu adalah hal yang salah. Yang penting kita buka dulu adalah bagian bodinya. Karena bagian yang paling ribet itu adalah bagian ini ketika terlepas. Itu menurut saya. Jadi kita buka bodinya dulu. Oke. Seperti ini. Nah, jika sudah, oke ya. Di sini ada yang namanya bearing dan juga ada yang namanya bagian bantalan di sini. Jadi kalau ingin dibersihkan, bersihkan dulu seret, kemudian dikasih pelumas, setelah itu ditaruh seperti ini. Baik sobat mancing, kita lanjutkan. Jadi setelah terlihat bagian ini drive gear, kemudian ini slider, lalu kemudian gear-gear yang lain, oscillating gear dan lain-lain sebagainya. Kita jangan langsung membongkar bagian ini ya. Ini memang bisa dibongkar langsung, tapi menurut saya jangan dulu. Karena untuk kita yang di awal-awal biasanya nanti akan bingung menentukan di mana nanti tempatnya. Jadi paling bagus kita harus mengambil drive gearnya dulu untuk membersihkan bagian yang ada di semua ini, yang ada di bagian dalam bodi dulu ya. Oke, kita ambil bagian ini, tapi kita tidak bisa langsung mengambilnya karena biasanya tertahan oleh main shaft ini. Ini namanya main shaft, ini slider. Jadi kita harus lepaskan main shaft dan slidernya ini seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita bisa tarik main shaftnya saja. Oke ya, ini sudah. Kemudian kita tarik main shaftnya saja. Jadi pinion tidak usah ditarik, kita tarik seperti ini. Oke, ini dia main shaftnya. Hati-hati jangan sampai lupa untuk ini bautnya. Lalu baru kita gampang atau mudah untuk membuka drive gearnya. Jadi jangan sampai main shaft ini masih ada kita paksa buka. Itu juga sangat berbahaya. Nah, baru setelah ini kan sudah. Jadi kita bisa bersihkan bagian ini ya. Sahabat mancing bisa membersihkan bagian ini jika sudah. Kemudian kita taruh
ingat main shaftnya ada juga di sini, jangan sampai lupa. Nah kemudian baru kita ambil bagian-bagian lain. Ini slidernya. Oke. Untuk slider juga dibersihkan bagian-bagian semuanya, ya. Kemudian kalau memang diperlukan agar tidak berantakan, kita bisa menyatukan slider dan main shaftnya seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, jadi biar tidak lupa. Nah, kemudian baru kita buka bagian yang lain. Misalnya oscillating gear ini, misalnya kita akan buka untuk dibersihkan, misalnya seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah buka, maka bagian-bagian ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita taruh lagi yang baik agar nanti tidak lupa dalam pemasangannya. Seperti ini. Lalu kemudian ini adalah bagian stabilizer slidernya. Di beberapa reel tidak ada yang berisi ini ya, tapi di reel ini isi. Ini cukup bagus menurut saya. Nah kemudian baru kita bisa bersihkan bagian ini. Nah kalaupun kita sobat mancing sudah melepas itu semua, kemudian kita akan melepas bagian ini. Oke, ya seperti ini. Ini kita lepas di bagian paling terakhir saja. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian pinion yang harus kita bersihkan biasanya. Kemudian ini bagian ball bearingnya. Ini bosnya. Nah, bisa kita bersihkan seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ini, kalau memang tidak ada karat, kita tidak usah untuk membukanya. Itu hemat saya sih ya, tapi kalau memang harus dibuka, kita harus benar-benar memperhatikan bagian ini. Ini adalah bagian pairnya atau springnya yang tidak boleh hilang, karena ini merupakan bagian dari on-off anti-reverse yang akan bekerja di bagian dalamnya. Nah, kalau kita pun ingin membuka, kita harus perlahan membukanya, jangan sampai springnya ini ataupun pairnya ini hilang. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru kita bisa membuka bagian yang ini. Harus berhati-hati. Nah, jika ininya sudah keluar, ini adalah bagian yang diisi oleh ball bearing, penahan dari anti-reverse-nya. Tapi ini harus kita perhatikan, di bagian ini tidak boleh terbalik seperti ini ya. Karena jika kita pasang terbalik seperti ini akan seret nantinya. Jadi bagian penampangnya itu ada di atas seperti ini, penahannya ada di bawah. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa angkat bagian ini. Harus berhati-hati. Baik ya, jadi anti-reverse kebanyakan modelnya seperti ini. Di sini ada bagian penahannya. Ini roller-roller yang berbentuk panjang ada di dalam. Kalaupun kita ingin mengambilnya, harus berhati-hati. Tapi saya sarankan kalau memang tidak ada masalah, ini tidak usah dibongkar ya, ataupun tidak usah dikeluarkan. Nah, jika kita ingin mengeluarkan seperti ini, lalu kita bisa tekan ke bawah seperti ini. Nah, bagian ini jangan sampai hilang. Kalau ini hilang, anti-reverse-nya tidak bakal bekerja dengan baik. Oke, kita pasang lagi. Nah, baik sobat mancing, saya rasa ini sudah pembongkaran maksimal. Apalagi untuk kita yang baru mencoba untuk membongkar, ini sudah sangat maksimal. Nah, kemudian kita sudah bisa membersihkan bagian-bagian yang harus kita bersihkan ya ketika kita melakukan maintenance ataupun perawatan ringan. Nah, kemudian setelah itu barulah kita memasang kembali bagian-bagian yang harus kita pasang tentunya. Dan jangan sampai lupa bagian-bagian yang dipasang ya. Jadi paling bagus memang kita ingat bagian yang terakhir adalah ini yang kita pasang. Jadi ini yang kita rakit dulu, anti reverse-nya. Perhatikan di sini. Ini bagian atasnya. Lalu kita masukkan sesuai dengan slotnya di sini sudah ada. Oke. Tinggal pasang seperti ini saja. Nah, ini sudah. Lalu kita pasang pairnya bisa
Nah ini kebetulan pernya sudah lemah ya, jadi saya sudah sedikit gunakan bagian tengahnya ini. Yap, usahakan benar-benar nanti bisa bermain dan tidak meleset. Jika sudah, kita pasang kembali bagian ini. Ingat jangan terbalik seperti ini, tapi seperti ini. Nah, lalu setelah semua ini dibersihkan, kita bisa sekali lagi sudah bisa kita rakit kembali ya. Kemudian bagian ini kita pasang bagian pinion dan juga kelengkapannya termasuk berbiring. Saat mancing jika sudah seperti ini sudah cukup rapi, artinya sudah tertata dan tidak berantakan jika kita menggunakan metode seperti ini untuk memasangnya. Dan ini sudah oscillating gearnya sudah dipasang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita pasang dulu bagian slidernya. Slider, oke, dipasang dengan baik seperti ini. Lalu kemudian ini ada stabilizer, oke, seperti ini. Lalu barulah kita pasang ini drive gear atau main gearnya seperti ini. Nah, baru ini ada space untuk kita memasang nanti main shaft. Lalu kita baru pasang main shaftnya seperti ini. Oke, tidak akan terbalik karena main shaft sudah didesain untuk tidak terbalik ya. Baru kita pasang bagian ini, bagian main shaft dan slidernya jadi satu seperti ini. Baik sobat mancing, jika sudah terpasang seperti ini, maka akan lebih mudah lagi dalam merakitnya, karena ini adalah bagian utamanya. Nah tentu saja sebelum dipasang ini sudah dibersihkan, dikasih pelumas ya. Ingat kalau untuk pelumas itu untuk grease ataupun untuk gemuk itu ada di bagian gear-gearnya ini ya, seperti ini. Nah kemudian untuk minyak itu ada untuk melumasi bearing dan juga bagian-bagian yang lain. Jadi untuk ini harus menggunakan grease atau seperti ini ya, gemuk ya. Cuman ingat jangan terlalu banyak juga. Baik, jika sudah seperti ini maka kita bisa menutup bagian side ataupun penutup di ini. Nah, oke, seperti ini. Jadi kadang ada juga reel yang bagian ininya ada footnya, reel footnya. Ada juga bagian sini, ada juga reel footnya bagian sini. Jadi tidak masalah. Nah, prinsipnya sama saja. Oke, kemudian kita pasang bagian ini. Ya, kita taruh dulu seperti ini. Nah, ini dia posisinya. Oke, kemudian baru kita pasang. Jika sudah, maka kita lanjutkan ke pemasangan rotor. Kita cek di bagian ini harus ada ini ringnya, yap, agar tidak bergesekan. Jangan sampai lupa bagian-bagiannya sobat mancing. Nah, kita cek, oke, sudah smooth. Oke, anti reverse on, anti reverse off, on. Oke. Nah, kemudian kita pasang penguncinya. Lalu bagian ini clicker gear, nah juga washernya. Oke, dan ini ada bearing yang harus diisi minyak ya jika diperlukan.
Ini posisinya di bagian ini. Jadi di reel ini cukup bagus menurut saya untuk bagian ini, sehingga dia bisa menahan. Oke, udah berfungsi dengan baik. Dan ini bagian ingat ya, untuk urutannya harus benar. Oke. Lalu kita pasang penguncinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang penguncinya. Oke, sobat mancing, pasang handle-nya. Kalau memang ada ring atau plat yang ada di dalamnya, kita pasang. Oke, ini sudah selesai sobat mancing, tinggal kita pasang bagian sampingnya. Sip. Baik sobat mancing, dengan seperti itu tentu akan mudah untuk kita melakukan perawatan ya untuk reel yang telah kita gunakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.